Pandangan kita ke depan. Pandang ke depan. Kemudian mata kanan lirik ke mana? Kanan Mata masing-masing. kanan lirik ke kanan. Kemudian kedipkan 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian mata kiri lirik ke kiri. Matanya aja. Matanya aja ya, kepalanya nggak usah dipindahin. Mata kiri lirik ke kiri, kedipkan 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian mata lirikan ke atas, kedipkan 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian mata lirikan ke bawah, kedipkan 3 kali. 1, 2, 3. Selanjutnya tangan kanan tunjuk ke kiri. Tangan kiri 3 jari tunjuk ke kanan. Kemudian ditarik 3 kali. 1, 2, 3. Nggak sampai ini deh. Ya, tangan kanan tunjuk ke kiri, tangan kiri ke kanan. Kemudian hitungan ketiga berubah. Yang tadinya kanan nunjuk, yang kirinya yang nunjuk. Berubah. Paham nggak Bapak Ibu? Gini, nanti akan berubah. 1, 2, 3. Dia berubah kayak tadinya nunjuk. Nah, tadinya kan tangan kanan kan tadi nunjuk. Ya kan? Tangan kanan nunjuk, tangan kiri ke sini. Ketika itu 1, 3 dibalik. Tangan kiri yang tadinya 3 berubah jadi nunjuk. Ini ya dikit. Ayo berubah tangan. Nah, coba ulang lagi. Oke, begini. Hitungan 3 berubah. 1, 2, 3. Nah, apa tunjuk? Ya, hitungan 3 balik lagi. Ingat. Saya belum tunjuk. Oke, lagi. Yang cepat. Nah, ingat. Ulang lagi. Pak Ahmadi nggak ikutan? Ya, gini. Balik lagi. Ya, cepat. 1, 2. Ya, itu untuk meningkatkan konsentrasi daya ingat kita. Ditukar-tukar. Kanan. Lihat kanan istri pertama, lihat kiri istri kedua. Ya, makanya cepat bisa berubah. Latih-latih ya Bapak Ibu ya. Ini katanya untuk meningkatkan daya ingat dan konsentrasi kita. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama mendengarkan materi pada pagi ini. Selamat mengikuti dengan narasumber yang sudah sangat profesional. Ya, silakan Bapak Dr. Ahmadi dan Bapak Dr. Nis Amiruddin MSI. Iya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Syukran Ustazah مسفي رحمة الله عليه. الآن نتعلم اللغة الإنجليزية واللغة العربية. So this time we will talk about how to conversation with English and with Arabic, and our lecture for this time is Mr. Dr. Ahmadi
harus jadi jawab LC-LLM. Nah itu LLM-nya nanti saya tidak terlalu familiar dengan gelar itu, jadi nanti minta penjelasan dan mungkin sahabat-sahabat di mungkin lebih banyak yang paham. Perlu saya sampaikan bahwa narasumber kita untuk saat ini atas nama Dr. Ahmadi, tempat tanggal lahir Jakarta 26 Mei 1981, masih muda sekali. Dan beliau menghabiskan masa mudanya di luar negeri. Jadi S1-nya di Mesir, S2-nya di Sudan, dan juga S3-nya di Sudan. Masya Allah. Nomor kontaknya nanti saya kirim di grup saja ya, biar kalau ada terkait dengan kepentingan langsung bisa lah. Biasanya kalau ini kan suka jaringan dipanggil-panggil ya. Saya tidak akan berpanjang lebar. So this time I will give to you all of the time. So falyatafaddal Ustaz Dr. Ahmadi. Thank you very much, Mr. Amiruddin, who has Allah bless us, inshallah, bi rahmatin wa afiyah. Mercy and blessing, inshallah. I will preparation أتأسف أنا أفتح هذا شوية مشكلة في الصوت يعني. Lihat di chat. Yang terakhir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Mr. Amiruddin, MSD, Honorable Mrs. Dr. Anda Musfiran Glady, and a lot of them in this place. Alhamdulillah. Aqulu lakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul 'alla wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Arsalahu Allahu rahmatan lil anam. إذ لولاه لكانت أحوالهم أقبح من الأنعام وعلى آله البرارة الكرام وصحبه مصابيه الظلام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم تنطق جميع الأعضاء ويحكم فيه اللسان. قال الله تعالى في كتابه المبين وما زال قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang patut disembah, patut diikuti hukumnya, who has given us mercy and blessing until we can meet together in this place in rahmat, merciful, in maghfirah.
asallahu an yaj'alana ijtima'ana hadhihi insyaallah ijtima'an marhuman wa min ba'dihi tafarraqan ma'suma insyaallah, amin ya rabbal alamin. Seluruh yang hadir baik dari media maupun dari panitia, yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim kami kepada seluruhnya, seperti apa yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ibn Uyainah, inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah. Ketika orang-orang saleh berkumpul membicarakan bagaimana haji dan umrah yang terbaik untuk kita sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala fadlan bi hudurihim, apalagi sampai hadir di tempat ini insyaallah. Maka ada hikmah yang menyatakan man ta'allama lughata qaumin amina syarra. Tentunya seluruh yang hadir di tempat ini, para guru, para orang tua, para bapak ibu haji, para asatidzah wal ustazat, al mudir wal mudirah, kulluhum insyaallah fi sihatin afiyah wa ibtiad an al virus al corona biidznillah, amin ya rabbal alamin. Maka kesempatan kali ini sama-sama kita sebetulnya kalau melihat yang hadir, saya perhatikan sudah tidak asing lagi dengan bahasa Arab dan Inggrisnya kelihatannya. Apalagi tadi sebelum masuk ke Zoom sudah banyak teman-teman yang saling menyapa, dari mulai gahwa, kopi, kemudian tea, chai dan seterusnya. Ini artinya bahwa ini bagian dari rahmat Allah kepada kita semua, khusus saya, karena yang hadir tentunya banyak sekali pelaku-pelaku daripada ibadah haji dan umroh, bahkan di haji khusus. Ini artinya tidak sulit insya Allah ke depan untuk kemudian kita sama-sama bentuknya hanya mengulang dari apa yang pernah kita lakukan untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Maka wa in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Ayahanda, Ibunda, para asatidzah wal ustazat yang sudah sampai detik ini terus istiqomah di sertifikasi pembimbing haji dan umrah profesional angkatan kelima. Kalau dari yel-yelnya beberapa kali saya lihat itu menunjukkan kita untuk terus bergerak, memanfaatkan hidup kita termasuk lisan kita untuk kemudian nanti ila yaumin tantiku jami'ul a'dha wa tahkumu fihi lisan. Baik, minta izin share ya Ustaz Hafiz. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Ayo sebentar lagi. Saya menurut teman-teman yang di layar kaca sudah tampil. Mudah-mudahan tidak ada gangguan, karena insya Allah nanti kita akan sama-sama tabadulan wa tafa'ulan, change of us with our language between Arabia and Inggrisya insya Allah. Dan kemungkinan nanti di tengah-tengah saya akan beberapa kali menyapa teman-teman, ayahanda bunda, para guru, para orang tua, para asatidzah, para kiai, para bunyai, karena memang kita bentuknya insya Allah hanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Maka laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir syarafa kabirina. Bukanlah golongan itu kata Rasul mereka yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak hormat kepada yang besar. Mohon izin kepada seluruhnya untuk menyampaikan secuil dari apa yang beberapa kali terlintas, terucap dan teraplikasi dalam beberapa kali perjalanan kita, ya tentunya ayahanda bunda, para guru, para orang tua, para asatidzah, para kiai, para bunyai tentunya sudah melakukan ini.
Alhamdulillah hari ini kita masuk pada muhawarah wal muhadasah lil hujjaj wal mu'tamirin. Insyaallah bahwa meskipun umrohnya belum kunjung diperbolehkan sampai detik ini, nanti juga kita akan lihat ada beberapa pemberitahuan yang bentuknya maklumat yang juga masuk dalam apa yang kita akan sama-sama bahas insyaallah. Maka dengan melakukan aktivitas ini sesungguhnya ini sudah kita lakukan untuk kemudian menguatkan, karena memang proses lockdown, proses kemudian umroh yang belum kunjung berjalan dan diizinkan, dan mudah-mudahan yang terbaik yang kita harapkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini bisa kita lihat bahwa dalam proses berbahasa tentunya kita mengacu kepada apa yang menjadi pedoman sertifikasi dari pembimbing haji dan umroh profesional yang dalam hal ini memang dikomandoi oleh Dirjen PHU, kemudian UIN Syarif Hidayatullah, kemudian AMPU dan HIMPU pada kesempatan kali ini. Maka kita insya Allah tidak akan keluar dari dasar kurikulum yang akan kita pelajari. Apa itu? Bahwa konteks kita pagi hari ini adalah dalam rangka memenuhi materi dasar, materi inti yang sudah ayahnya bunda dapatkan. Bapak Ibu Haji sudah memberikan pandangan, tatapan, bahkan diskusi yang luar biasa sampai tadi malam. Maka kita ada di posisi ketiga, yaitu materi penunjang. Kenapa harus ada materi penunjang? Karena setidaknya akan banyak hal yang akan kita temukan dalam prosesi ibadah haji maupun umroh yang setidaknya kita sebagai pembimbing, apalagi kita yang sudah banyak menemani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, maka memang tidak akan lepas dari penunjang ini yang setidaknya saya gambarkan di sini sangat-sangat membantu kita dalam rangka memenuhi kompetensi penunjang kita. Dari mulai kita nanti akan menyusun rencana operasional, setidaknya itu akan bersinggungan dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian juga akan kita dihadapkan dengan beberapa kali momentum yang kita harus kemudian berkomunikasi dengan bahasa Arab dan Inggris. Dan tentunya lebih khusus bahasa Arab itu seringkali kita dikaitkan dengan bahasa-bahasa yang boleh jadi itu baru buat kita, tidak terbiasa seperti bagaimana kita terbiasa lakukan di tanah air. Yang Bapak Ibu, Ayahanda Bunda pada saat itu sudah pastinya sudah hafal betul bagaimana amniya, baik itu Saudi dan Arab lainnya. Kemudian juga kita akan melihat bentuk kerjasama dengan pihak lain, ya kan? Dan tentunya juga kita akan memahami kultur dan bahasa Arab Saudi jikalau kita kemudian betul-betul menguatkan kompetensi penunjang kita ini. Ini bisa dilihat ya, ini namanya Rubisan ya. Beliau tinggal di Irona dan selalu saya meminta beliau untuk membawa mobil baik yang sifatnya fast track maupun yang lainnya, karena Rubisam ini sangat bisa diandalkan meskipun masih belia, tapi luar biasa skillnya. Beliau adalah keturunan dari Subia ya. Subia itu antara Mesir dan Sudan, yang kita tahu tempat di mana satu riwayat menyatakan Bilal bin Rabah juga berasal dari Subia. Tentunya Ayahanda Bunda, para guru, para asatidz juga mungkin pernah ke sana. Maka kalau kita belajar muhawarah wal muhadasah ya kan, ma baina lughatil arabiyyah wal injiliziyah, tentunya kita diingatkan oleh satu sosok. Kalau melihat Rubisam ini, maka kita akan juga mengingat apa yang pernah kita pelajari tentang Zaid bin Sabit yang kemudian menjadi penghubung ya, bahkan translator baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasul tiba di Madinah dan bertemu dengan Bani Quraisyah, Bani Qunayqah,
ya kan. Itu juga kemudian Zaid bin Sabit mengambil peran yang luar biasa. Ya. Tentunya kita sering bertemu dengan semisal Ruyusam ini, ya. Maka saya tulis di bawahnya itu khidmatul hujjaj wal mu'tamirin syarafun lana. Mulai hari ini rasanya sudah 2 hari kita belum mendengar kata-kata ini. Khidmatul hujjaj wal mu'tamirin syarafun lana. Maka saya mengajak pada diri saya pribadi dan seluruh peserta, ayahanda, bunda, status semua, mulai hari ini kita terus gaungkan lisan kita dengan khidmatul hujjaj wal mu'tamirin syarafun lana. Kenapa demikian? Karena wujudnya kita di sini, adanya kita di qanat YouTube ya, itu juga bagian dari khidmatul hujjaj wal mu'tamirin syarafun lana. Mulai dari pembukaan kemarin sampai hari ini, bahkan semalam dan sebelumnya sampai jam 11, itu artinya kita dalam rangka khidmatul hujjaj wal mu'tamirin syarafun lana. Kita mudah-mudahan kita bagian yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan khidmatul hujjaj wal mu'tamirin syarafun lana. Ini di gambar sebelah kanan ya, ketika sama-sama kita di Ummul Qura, kemudian ada acara ya. Ini ternyata orang Arab sendiri tidak semuanya tinggi ya. Ada juga yang pendek-pendek juga ya kan? Itu artinya menandakan bahwa insya Allah tidak ada yang mengerikan sebetulnya dalam proses kita melakukan kebiasaan kita untuk saling menyapa dengan bahasa Arab dan Inggris ya. Maka sebelum masuk ke sini, kamu produk yang akan kita lihat sebetulnya ingin saya katakan begini. Kesulitan yang menjadi inti dari beberapa teman-teman termasuk saya dan sebelumnya, bahwa ketika pembimbing, tour leader, ya kan, bahkan kadang-kadang mohon maaf lahir batin, ya kan, mutawif seringkali diam, ya kan, untuk kemudian mempersilahkan kita, karena memang kesulitan itu biasanya ada kaidah-kaidah bahasa Arab yang itu tidak balance ya, antara really of life ya kan dengan head expectation, dengan diangan-angan kita dengan kenyataan hidup ataupun yang kita hadapi. Bahasa yang kemudian sudah kita pelajari sebelumnya ternyata itu tidak begitu sesuai dengan apa yang ada dalam really of life kita. Maka kemudian timbullah kemudian integrasi dari kaidah-kaidah bahasa Arab atau bahasa Inggris yang akhirnya parsial, tidak dikaitkan dengan bagian-bagian inti yang sering kali kita ketemukan dari mulai isim dan seterusnya. Ya. Maka kalau kita perhatikan juga, ya contoh misalnya di kita kalimat, ya kan, kita sering kali dalam bahasa Indonesia menyatakan kalimat itu adalah kalimat yang bisa kita baca. Tapi dalam tatanan bahasa Arab, baik itu fushah maupun amiyah, kalimat itu adalah kata, bukan kalimat yang bisa dipahami. Sedangkan kita dalam ya kan otak kita menyatakan bahwa kalimat itu adalah yang bisa dipahami. Ya. Maka kalau kita terminologikan dalam bahasa, maka dia menjadi jumlah. Maka mohon teman-teman bisa dibuka Bang Ustaz Hafiz atau Ustaz Amar, dibuka suaranya voice ayahanda bunda untuk sama-sama kita meneriakan, mengikuti vocabulary kita ya. Tidak banyak, hanya kemudian bisa kita sama-sama mengikutinya sambil tadi diajarkan oleh Ustaz Jalili untuk melatih konsentrasi. Baik, qaliduni ada semua? Kaifa halukum bi khair? Alhamdulillah, masyaallah. Khair, alhamdulillah. Sabahal khair, sabahul ful. Sabahal warad. Masyaallah. Masyaallah, masyaallah munawwarin, nawartumuna ya. Baik, asyai halas syai gahwa wala alhamdulillah, masyaallah, masyaallah. Tamam. Sabahul ful. Masyaallah, masyaallah. Tamam. Ya. Baik, sabahul ful, ayuh sabahul warad ya.
Tamam ya. Fi yasmin tani, masyaallah. Baik. Al-mufradat tabah nur, tabah ful, masyaallah. Ya ini kalam helwa ya ini. Masyaallah, masyaallah. Tabah ful, ayo. Fi full bitamiyah wala bitamiyah. Baik. Kita akan sama-sama ikuti ya kan untuk kemudian melatih lisan kita. Baik. Kulu jama'atan mabruk. Mabruk. Fain sot ya ini. Mabruk. Mabruk. Allah. Tani yani lis. Lesh. Jadi kayak kita nyuruh ayam pergi. Lesh. Ayo. Taib. Ya, instruksi. Taib. Nah, saya mulai duluan, nanti kita ikuti bareng-bareng. Oke? Kita mulai duluan, nanti yang lain ikutin. Taib. Ya nih. Imta. Estibghar. Mabruk. Lesh. Tamam. Adi. Lau samah. Ya, jadi tajwidnya dipakai, tanya agak sedikit ya. Lau samah. Ya. Baik. Ya. Baik. Baik, ya. Karena memang kita di Zoom ini luar biasa banyak, jadi suaranya luar biasa. Saya hanya mengucapkan dan saya harap ayahanda bunda para asatidz di rumah juga untuk kemudian mengikutinya, mudah-mudahan. Baik, adi. Lau samah. Ya lait. Zayu. Ini sering kali nih di imigrasi. Zayu. Jangan berebut mas. Bentar, punya saya nggak jalan. Jalan. Ayo. Jalan hati aja. Jangan pakai aja. Ayo. Baik. Mozaikida. Aywa. La wallah. Asif. Ya, jangan kayak orang lagi utang ya. Karena ini bentuknya minta maaf. Asif. Baik. Ana kama. Ma'alish. Seringkali Pak Dekan menyebut kata-kata ini. Ma'alish. Lissa. Dahin. Baik. Eshfi. Banyak yang nanya juga kira-kira ini digunakannya untuk apa gitu, Ustaz? Siap. Nanti saya catat dulu ya. Karena tadi kita suaranya beradu ya, banyak sekali. Karena ini masalahnya pagi ya, habis Semangat. ya syai gahwa ya kullu futur ya nih. Jadi suasananya memang bergemuruh, membahana. Baik. Nukarir maratan saniyah. Ashfiq. Ma'adri. Futu.
futur, futur, ghada, 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 asha, asya, asha, asya, asha, asya, hali, 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 laban, 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 jubna, 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 gahwa, 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 syai, 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 bait, 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 dajjal, Kalau baca di dajjal, jaj, dajjal, jaj, lahm, lah, lahm, lah, lahm, lah, fawakih, 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 khadrawat, 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 moya, 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 dan moya dah, fi moya, moya, maun. معلش ini, fi moya, dan moya, Iya, ayo bin moya. Itu bahasa ini. artinya subhanallah, tamam, moya, sukhun. طيب وبعدها القواعد الموجودة كما يتعلق باللغة العربية ممكن في إنجليزية grammatical of English conversation. Secara umum, ya baik itu secara diplomasi, kemudian peribadahan, kemudian dalam hal kita kemudian bersingguhan dengan pihak bukan selain kita, ya terlebih kepada pihak-pihak Saudi Arabia, di Mamlakah Al-Arabiyah, itu biasanya kita akan dipertemukan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, di antara ada nakirah, ya, kemudian ada ma'rifah, kemudian ada mufrad, kemudian ada musanna, ya, kemudian ada jama', ya, kemudian yang keenam ada tanwin. Tanwin ini persis juga dengan pemahaman tadi kita di kalimat, ya. Nanti kita buka pelan-pelan, ya. Juga ada masdar, ya. Ada fi'lul madhi, ada fi'lul mudhari'. Sering kali kita sampaikan dengan simple past tense dan present continuous tense. Kemudian ada juga fi'il amr, ada juga harf atau huruf, ada juga kemudian dhamir atau kita sebut dengan dhamair. Yang 12 ini seringkali kita ketemukan dalam percakapan kita between Arabic language and English pronunciation and conversation. Itu artinya bahwa 12 ini kebiasaan yang kita temukan di lapangan. Meskipun saya yakin seyakin-yakinnya, mohon maaf lahir batin, para guru, para orang tua, para asatidz, asatidzah, para kiai dan bunyai tentunya lebih banyak punya kaidah-kaidah, punya banyak gramatikal dalam rangka memahami percakapan dan kebiasaan orang Arab. Ini hanya sekelumit kecil dari kebiasaan-kebiasaan yang kita temukan di perjalanan, mulai dari bandara, kemudian di maktab dan seterusnya. Baik. Dan secara umum kita punya anasir, ya, unsur-unsur yang seringkali itu skill penunjang kita sangat-sangat diharapkan untuk keberlangsungan pesan-pesan yang disampaikan, baik itu dari Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah atau secara pelaku teknis di lapangan, baik itu bimbing manasik haji dan umroh ataupun kemudian berleder, ya kan, ataupun yang lainnya. Yang pertama ada ta'limah, ya. Yang kedua ada as'ilah, yang ketiga ada hiwar. 3 hal ini yang seringkali kita temukan dalam beraktivitas dengan jamaah dan pihak-pihak di Saudi Arabia. Dan alhamdulillah, seperti saya sampaikan di awal bahwa kita ada materi inti, ya kan? Ini sudah disampaikan tempo hari. Kalau tidak salah kemarin pagi itu ada ta'limatul haji. Ya, kalau saya tidak salah itu
materinya sudah masuk, itu artinya kita bisa menjadikan otak kita juga bagian mengingat apa yang pernah disampaikan. Ada ta'limat al-hajj, itu artinya banyak sekali nanti ada ta'limat yang keluar dari wizaratul haji wal umrah. Katakan sekarang kita sudah Sya'ban, ya kan, Ramadannya sebulan lagi, kan sudah ada beberapa yang kemudian memberikan maklumat. Kalau kita kan maklumat ya tentang bagaimana puasa Ramadan misalnya. Nah, ini juga bagian kalau kita terkenal dengan maklumat, ya kan, di sana seringkali disebut dengan ta'limat. Juga ada al-istilah. Seringkali setiap kita melakukan pertemuan, ya kan, kemudian pronunciation yang harus kita sampaikan dalam conversation juga disebut dengan asilah diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, ini kita juga harus kemudian menjawab itu. Nanti kita akan buka beberapa pertanyaan-pertanyaan yang seringkali timbul berulang-ulang, bahkan orang Arab itu tidak sekali dua kali, bisa 4-5 kali nanya. Dalam rangka apa? Ya kan, dalam rangka mungkin melihat, ya kan, kemampuan daripada penunjang kita. Juga akan kita temukan dengan hiwar. Ya. Hiwar ini seringkali disebut dengan conversation. Nah, yang pertama ada unsur ta'limat. Ya. Tadi saya sampaikan itu adalah maklumat. Ya kan. Saya kasih contoh di sini. Ini bisa dibaca. Ini salah satu ta'limat tentang pemondokan kita. Yang kemudian menjadi bahan MOU antara kita, ya kan, dengan Kementerian Saudi Arabia, ya kan. Dalam itu adalah haji dan umroh, dan kita di PHU, ya kan. Biasanya juga ada beberapa klausul-klausul, diantaranya adalah seperti yang tampil, ya. Ini juga bisa kita lihat bahwa dalam proses melakukan MOU itu juga disebut klausul-klausul tentang masakin, ya. Pemondokan, baik itu ada ya dekat dengan Masjidil Haram ataupun sedikit bergeser lokasinya. Nah, di sini bisa kita lihat ada 2 km. Ya, itu artinya sudah disampaikan. Jadi kalau jamaah kemudian jauh gitu kan, karena memang ada taklimatnya. Hanya saja mungkin tidak begitu sering sampai kepada jamaah kita tentang bunyi dari klausul itu. Juga disampaikan juga di sini, ya kan, bahwa dalam proses itu juga ada musim-musim yang kemudian pergerakan itu harus, ya kan, sesuai dengan jadwal. Maka seringkali kita ketika hari datang, hari pergi, ya kan, itu itinerarinya mesti kuat. Apalagi ayahanda bunda kita yang sudah berapa kali berangkat, tanpa itinerari tentunya kita tidak akan bisa melakukan aktivitas dengan maksimal, karena ini terkait dengan ta'limatul hajj yang seringkali dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Saudi Arabia. Yang fenomenal juga sebelumnya saat lockdown, alhamdulillah Allah izinkan kita ketika lockdown itu kita masih di Madinah dan menuju Mekah, bahkan taklimat yang keluar itu lebih asyad minhu, ya, tidak ada rujuk, ya, tidak ada kepulangan, ya, hanya saja memang itu menjadi pegangan kita, ya, bahwa kondisi apapun kita berpegang kepada taklimat yang notabene itu mengingatkan kita pada satu aktivitas yang terkait haji dan umroh. Juga di sini disampaikan juga masih berkisar, ya, pergian antara Mekah dan Madinah, ya kan, juga terkait dengan investasi dan seterusnya. Ini juga bagian dari, sekali lagi, hal-hal yang bisa, karena disebutkan ada tamdid limuddah, itu artinya bahwa ada batas waktu yang kita sekali lagi harus berpegang teguh kepada itinerari yang kemudian menjadi landasan keberangkatan kita. Nah, ini ada taklimat juga, ini masih hangat, ya, dikeluarkan oleh Gaca ini, bahwa kemarin tempat beredar kita akan melakukan umroh bulan ini, umroh Ramadan dan seterusnya, ya. Tapi melihat taklimat ini bisa kita lihat bahwa tahdits li ta'mimil hay'ah ini adalah taklimat yang dikeluarkan oleh Gaca langsung dan sudah
koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh bahwa sesungguhnya bisa kita lihat di sini ya, ila jami'i syarakatit tayran al-'amah bi matar al-Mamlakah al-Arabiyyah Saudiyah bima yashmalu tayran ya, seluruh airlines ya operating in an airport seluruhnya itu memang tidak akan dibuka kecuali nanti di bawahnya ada klausul ya. Judulnya adalah tentang tema yang disampaikan adalah ta'dil mau'idul masyar fi ta'mil hay'ah ya. Ada beberapa resolusi, diantaranya resolusi yang keluar di nomor 38453 ya. Dan ini menjawab beberapa jamaah kita, klien kita yang ingin berumrah di bulan Ramadan atau kemudian menanyakan haji dan umrah dan seterusnya, atau mungkin haji khusus yang banyak sekali saya perhatikan di peserta ini juga bagian dari pembimbing haji khusus. Nah, di sini disampaikan yang menarik dari taklimat ini adalah pembatasan yang akhirnya ada klausul yang akhirnya menggembirakan kita. Apa itu? Ya, menggembirakan bahwa sesungguhnya di sini disampaikan ta'dil mau'id, ya kan, perumusan kembali sehingga turun, ya kan, marja yang sudah dikeluarkan min nizam at-tayran al-madani, ya, the Civil Aviation yang telah mengeluarkan surat ya, sejak Desember kemarin misalnya terkait dengan virus varian terbaru dari corona yang datang dari Inggris itu kan kemudian berkembang ya, sehingga kemudian taklimatnya ada berbunyi bahwa tawaddul hayatul amal at-tayran al-madani ihat jami' syarikat tayran al-'amilah bima tar mamlakah ta'dil mawahid al-masyar ilaihi fi ta'mim al-hay'ah rakam 4 ya kan, yang sudah disampaikan sampai ya kan 354 itu artinya bahwa wa tarikh. Nah di sini yang paling penting ya kan, tarikhnya berapa itu? Tabani wa 20 min Mayu ya sanata alfin wa arba'umi'atin isnain wa arba'in. Di klausul paling akhir itu ada 2 baris sebelum terakhir bahwa mengeluarkan resolusi dari taklumat ini adalah tanggal 28 tamannya wa 20 min Mayu ya, bulan 5 berarti Mei ya, sanata alfin wa arba'umi'atin isnain wa arba'in. Itu artinya tahun hijriahnya sama dengan kita 1442 Hijriah, liyusbiha itibaran min as-sa'atil wahidah sabahan min yaumil isnin ya. Itu muafiq yaumil isnin ya kan, yaumnya itu adalah yaum khamsah ya min 10 sanata alfin wa arba'umi'atin isnan wa arba'in ya. Ini artinya bahwa yang dipakai seperti kita biasa tahu Saudi memakai dengan hijriah. Maka kalau bulan 10 itu bertepatan dengan 17 Mei 2021. Itu artinya penerbangan baru akan bisa diterbangkan itu di tanggal 17 Mei 2021. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini sudah langsung ya, ada murafaqat di sini juga yang kemudian terkait dengan tembusan-tembusan. Yang kedua adalah ada al-as'ilah ya. As'ilah ini banyak lagi pertanyaan-pertanyaan ya ketika kita sampai kepada teman-teman yang berhadapan langsung dengan muasasah dan seterusnya. Yang pertama ada Assalamualaikum. Seringkali salam ini menjadi sapaan pertama, Assalamualaikum. Cuman kalau kita ya, Assalamualaikum, saya ingin buka. Boleh di sini ada siapa yang hadir? Ada yang hadir. Ini rajin semua kelihatannya. Bentar. Ibunda Suwartini ada ya. Hadir kulluhum hadirun. Muhammad siapa? Mujud. Ana bahas ini. Alhamdulillah semuanya hadir. Baik, dari kan. Ini yang Oppo A35S. Siapa? Bapak siapa? Maaf, tulisannya Oppo A35S.
Ustazi, maaf, Malaysia nih. Assalamualaikum. Bisa dibuka nggak suaranya Ustaz Hafiz? Yang Oppo, agak sulit ya karena kita pakai yang lain. Ustaz Fawas Muhammad. Ustaz Fawas Muhammad fi Asad mungkin Ustaz Hafiz. Ya. Ustaz Fawas Muhammad mawjud. Ustaz Fawas, maaf ini. Baik. Ustaz Fawas ini maaf ya. Nah. Siapa? Masih Oppo ya. Baik. Ustaz Faruk dan mawjud Ustaz Faruk. Ustaz Faruk di Yaul. Baik. Assalamualaikum ya Ustaz Faruk. Aywa. Hal sahah jawabuhu? Waalaikumsalam. Apakah jawabannya betul? Waalaikumsalam. Aywa. Kalau kita terbiasa di Jakarta, di Indonesia, di Lampung, di Kalimantan, memang seperti itu. Tapi kalau dengan orang Arab biasanya aywa, Ustaz Jajang tamam ya nih. Ayo. Mimnya dengan ain ya kan? Itu nanti bersambung dengan alif lam syamsiyah. Ini saya hijaukan di sini. Jadi bukan waalaikumsalam tapi waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Fi nafar ma yubra ini. Ada orang-orang Arab itu nggak mau lihat kita kalau kemudian jawabannya waalaikumsalam, waalaikumsalam. Tapi harus waalaikumsalam. Ya, itu menandakan kita tegas mau untuk kemudian berhadapan dengan orang-orang Saudi. Karena tidak semua dalam pikiran mereka itu orang kita mau berhadapan dengan mereka. Jadi waalaikumsalam. Ya, kita coba ya kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Baik, ada lagi pertanyaan sabahul khair. Sabahul khair. Ya. Maka jawabannya bisa sabahun nur, sabahul fur, sabahul ward. Yang tadi sudah ayahanda bunda sampaikan para asatidz dan ustazah yang kemudian menyebutkan ya. Bisa sabahun nur, ya, sabahul ful, sabahul ward ya. Bahkan sabahul asar. Silakan. Itu menandakan bahwa ayo sabal mungkin. Ayo. Dan mewujud masaul khair. Ini selalu timbul baik di bandara atau di mana saya. Ya, sebelum bertanya banyak hal ya, sabal khair dengan masaul khair. Ya. Baik. Berarti kalau sabal khair itu jam berapa ke jam berapa? Nah, itu ada jamnya. Masaul khair juga dari jam berapa ke jam berapa? Itu juga ada jamnya. Maka seringkali kita selamat pagi, selamat sore, kira-kira demikian mudahnya. Tapi kalau kita artikan bukan selamat pagi, selamat sore, ya, akan tetapi nanti doa buat kita, ya, kebaikan di pagi hari dan kebaikan di malam di sore hari. Bisa jawabannya masaul nur, kemudian masaul ful, masaul ward, ya, dan seterusnya. Nah, ini tadi lagi juga ismat. Kita ditanya biasanya. Saya mau tanya misalnya sebentar. Ustadz Rasyad Judah. Ustadz Rasyad Judah. Ismat. Ustadz Rasyad mujud. Suaranya boleh dihidupin Ustadz Rasyad. Rasyad Judah. Nomor 49 itu. Ya mestinya nomornya di depan nomor kelompok ya. Apakah ada kelompok 49? Nggak ada kan? Ya. Baik, Ustadz Rasyad. Assalamualaikum. Ya, yang betul lah waalaikumsalam. Jadi dihidupkan alif lam syamsiyahnya. Tidak waalaikumsalam tapi waalaikumsalam. Isma. Ayo, Isma. Namanya siapa? Isma. Ayo. Ismi Dias. Ayo Dias. Tamam. Ini buat laki-laki berarti. Baik.
Ini ada namanya Fayyad, ismi Fayyad Aisar Ahmadi. Karena musallas namanya ya. Ya, Fayyad Aisar Ahmadi, musallas. Baik, Ustazah Nur Laila Ahmad. Ustazah Nur Laila Ahmad. Ayo. Assalamualaikum ya Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo. Jangan dipotong waalaikumsalam ya. Itu kalau waalaikumsalam di Ciputat itu. Tapi kalau di sana waalaikumsalam. Ya. Sabahul khair ya Ustazah. Ayo. Masaul khair ya Ustazah. Nur Laila. Ismi Nur Laila. Baik. Ada perbedaan ya, ujungnya yang saya kasih warna hijau itu letaknya beda antara Ustadz Dias tadi dengan Ustadz Nur Laila tadi. Ya. Baik, Nastamir. Ismi Gaida Suraya Ahmadi da Wahid Tani ya Ibn Tiatra Al-Rabi ada. Ya, Gaida Suraya Ahmadi. Baik, al-muzakkar kaifa halak ya kan? Kaifa halak, kaifa is akhbar sering kali. Ya kan? Is akhbar sering kali kita temukan. Ya, kalau yang perempuan juga begitu. Kaifa halik, kifik. Kalau kita kan kaifa. Kalau yang muzakkar kaifa. Ya, kalau yang muannas kifik ya kan. Is akhbar, kalau yang perempuan is akhbarik. Ya. Nah, jawabannya bisa seperti yang ada di sini. Taib, alhamdulillah. Wais, alhamdulillah. Tamam, alhamdulillah. Tadi sudah dijawab oleh Ustazah Nur Laila. Ya, bi khair alhamdulillah. Bisa dengan taib, ya, tapi bukan bang taib ya, tapi taib. Wais, ini seringkali keluar dari saudara kita di Mekah, di Madinah. Ya, tamam. Seringkali di Jawa atau tamam. Min wininta ya kan, ini juga untuk laki-laki. Es jinsiyatan ya kan, ini juga dari laki-laki. Kita selalu kalau yang perempuan itu min wininti ya, min wininti ya. Kemudian es jinsiyatik, es jinsiyatik agak sedikit berbeda dengan muzakkar bapak-bapak yang sebelumnya. Ya, yang sebelumnya adalah min win ya. Ayo. Okay. Thank you very much for your attention. Ada untuk laki-laki dan ada untuk perempuan. Ya, meskipun klausul yang dikeluarkan Kementerian Agama itu tidak berbeda dengan yang di Saudi, tapi kenyataannya di sana kita akan berpapasan dengan yang namanya muannas dan muzakkar. Contoh, meskipun di Madinah terpisah aktivitas beribadahnya, tapi sebagian aktivitas juga kita akan bertemu dengan antara muannas dengan muzakkar. Maka kalau ada kata-kata muzakkar itu adalah laki-laki, ya, bapak-bapak. Tapi kalau yang muannas itu yang perempuan, ibu-ibu. Ya. Nah, sering kali kita ditanya yang muzakkar itu min wen inta, min wen inta. Min wen ya kan. Itu min dari ya kan. Wen dari mana kan? Kamu dari mana gitu kan. Setelah kamu dari mana ditanya ya kan, es jinsiyatan ya. Kita ini warga negara mana ya kan, es jinsiyatan ya kan. What is your nationality? Kemudian yang perempuan hanya sama pertanyaannya, cuma bunyinya yang beda. Ya, min wen inti. Tadi min wen inta, yang ini min wen inti. Kalau tadi adalah es jinsiyatat, kalau ini es jinsiyatik. Jadi ada perubahan-perubahan yang tidak bisa disamakan antara muannas dengan muzakkar. Antara kita bertemu dengan askar di pintu 7 Madinah, itu akan tidak berlaku kata-kata itu ketika kita masuk di pintu 14 sampai 25. Ketika ayahanda kehilangan
istri misalnya berpisah, maka pastikan akan ketemu di pintu 14 sampai 25, maka akan berubah bahasa yang kemudian disampaikan ke kita. Maka sering kita jawab dengan ana min Indonesia, ya. Atau kita Indonesia, ya. Indonesia, kita adalah orang Indonesia. Baik. Selanjutnya ada istishwi fi Saudiyah, ya. Istishwi fi Saudiyah. What are you doing in KSA? Ya. Istishwi fi Saudiyah. Kamu ngapain ya di Saudi ini? Ya, jawabannya bisa variatif, ya kan? Kalau tadi laki-laki, kalau perempuan bukan tiswi tapi tiswi. Kalau tadi yang laki-laki istiswi, kalau yang perempuan istiswin, ya kan, visudi ya. Apa yang kamu kerjakan, what are you doing in Saudi Arabia? Jawabannya bisa macam-macam. Ya. Ana ashtagil huna, I'm working here. Ana adrusu fi Saudiya, I'm studying fi Saudi. Ya. Ana biji hina ashan umrah. Ya. I am come here. Maybe pilgrimage or umrah. Kita datang karena memang ada alasan ibadah tertentu. Ya, bisa itu walking, bisa itu studying, atau kemudian umrah or pilgrimage. Ini artinya bahwa nanti juga kan di kisah juga berbeda-beda kisahnya. Itu akan menentukan kita, posisi kita, apakah kita ada di istighal atau walking, apakah kita akan di studying, ya, dirasah, atau hanya kita kemudian lisyarah, ziarah, atau haji wal umrah, or umrah and pilgrimage. Hanya ada hiwar di sini, ada hiwar, ada apa namanya conversation. Ya. Ketika kita sudah ditanya tadi, kan tadi sudah 3. Yang pertama ada ta'limat yang sering kali keluar dari Wizaratul Haji wa Umrah atau muasasah, atau kemudian dari fanadik atau funduk, ya kan. Kedua ada askilah yang sering kali harus kita jawab, belum berurusan tapi banyak pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kita ungkap. Yang ketiga ada hiwar, ada conversation, ada muhawar, ya. Ini kenapa? Oh, saya akan mute. Ya. Oh, apa? Baik. Sudah nggak kedengaran sekarang? Sip. Baik. Setelah saya baca, Bapak Ibu, Ayahanda Bunda, para guru, para kiai, para nyai bisa mengikuti, tapi setelah saya, ya, saya mengungkapkan, nanti yang lain boleh mengikuti. Di sini disebutkan, ya kan, ada Salim, ada Jamil di sini. Ya, ada Salim, ada Jamil yang bicara. Salim mengatakan, mata tusafir ya Jamil. Ya, mata tusafir ya Jamil. Boleh diikutin? Mata tusafir ya Jamil. Mata tusafir ya Jamil. Baik, ya. As-safar fi syahr Ramadan. As-safar fi syahr Ramadan. Aina taqdil utlah? Aina taqdil utlah? Aqdil utlah fi Makkahil Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah. Aqdil utlah fi Makkah wal Madinah al-Munawwarah. Kaifa taqdil utlah fi Makkah? Kaifa taqdil utlah fi Makkah? Kalau saya jawab, kita jawab dengan a'tamiru wa asumu wa usalli fil masjidil haram. Atufu halal Ka'bah sab'a aswad summa usalli rak'ataini khalfa maqam Ibrahim sa'aitu baina Safa wal Marwata sab'a aswatin summa khalaqtu ra'si wa madha taf'alu fil Madinah
azurul masjidan nabawi. Ya. Ada Salim, ada Jamil yang bertanya kepergian yang belum ada kabarnya. Seperti kita mungkin menunggu waktu haji diberangkatkan. Meskipun Pak Kanwil kemarin sudah bicara di forum, sudah membuka kemarin di pembukaan bahwa ada instruksi untuk mengumpulkan paspor, kemudian NIK, ya kan? Tapi kan belum ketahuan berangkatnya kapan. Maka ini diantara kegundahan kita pertanyaan kita adalah mata tusafir, ya. Kapan kita akan berangkat? Ya. Safar fi Ramadan, berangkatnya Ramadan, ya. Kalau melihat taklimat tadi, maka kita nggak berangkat Ramadan, nggak ada yang Ramadan, karena akan baru dibuka penerbangan tanggal tadi, ya kan, Mei, ya, 17 Mei 2021. Itu artinya kita Lebaran. Kalau yang sudah terdengar itu tanggal 13, itu artinya tanggal ya sekitar 4 Syawal. Kemudian kita ngapain di Mekah, ngapain di Madinah, ya kan? Di Mekah jelas kita akan melakukan umroh. Maka kalau umroh di Makkah Al-Mukarram, wa amma ziyarah aksar minhu min ba'dihi al-Masjid An-Nabawi fi al-Madinah. Maka kalau di Madinah lebih kepada penyelesaian yang sudah selesai dilakukan di Mekah. Di sini juga kita sampaikan ada, ya kan? Kaifa itamarta ya abi? Kalau tadi kan belum umroh, ya kan? Baru sampai mungkin yang haji gelombang 1, gelombang 2, atau yang khusus, ya kan? Dengan itinerarinya, atau yang umroh itu kan biasanya juga ada yang langsung landing di Jeddah kemudian ke Mekah, tapi ada yang kemudian landing di Jeddah tapi ke Madinah. Maka pertanyaannya setelah itu yang tadi hiwar asani, ya, yang kedua ini adalah tentang aktivitas kita. Katakan kita sudah di Mekah, maka kita melakukan umroh, ya kan? Ada ayah, ada anak di sini yang menyatakan, ayah bertanya, "Kaifa itamarta?" ya kan? Ya abi, anaknya bertanya kepada bapaknya, "Kaifa itamarta ya abi?" Kata bapaknya, "Wasaltu ilal miqat inda zuhri." Ya, tadi alhamdulillah kan bagaimana prosesnya? Kita jawab sudah selesai karena memang tadi datangnya ketika salat zuhur, ya kan. Wa madza fa'alta fil miqat? Ya kan? Ngapain aja di miqat, ya kan? Tentunya kalau melihat yang disampaikan Pak Haji Kartono, ya kan, 2 hari sebelumnya dan tadi malam itu juga adalah tentang bagaimana kita bermiqat. Nah, ini kita juga menyampaikan kaifa fa'alta fil miqat, ya kan. Seringkali kita ditanya oleh muassasah orang maktab ini, kaifa, ya kan, fa'alta fil miqat, ya kan, apa udah selesai semua aktivitas di miqat, ya kan. Kita jawab, ya kan, khalaqtu shawbi wa labistu malabisul ihram wa labaitu bil umrah. 3 tugas kita adalah melepaskan baju kita, menggantinya dengan kain ihram, dan jangan lupa walabait. Labait di sini adalah kita berniat, ya, untuk kemudian melakukan ihram. Mata wasalta ila al-masjidil haram, ya kan, wasalta ba'da al-asr, setelah asar, wa inna khalaqta malabisul ihram, di mana melepaskan ihramnya itu, ya kan, karena kan sudah selesai. Khalaqtuha fil funduk, yang melepaskan ihram. Tsumma bima sa'arta fil masjidil haram, bagaimana rasanya bisa melakukan umrah di Masjidil Haram, ya kan. Sa'artu bisurur, ya, ayatnya senang, ya. Happiness with this activity in Makkah Al-Mukarram. Saya tidak bisa melihat atasnya, ya, tapi kelihatan sedikit, ya. Sebentar, tertutup. Baik. Bagaimana kemudian nanti umrah kita dan haji kita, ya kan? Yad'u ghadan fi yaumit tasi ba'da zawal. Wa mata yantahi, ya kan? Yantahi 'inda al-fajri. Wa hal tusalli zuhra wal 'asr fi Arafah? Na'am, jam'an wa qasran waqta zuhri. Wa mata tadhhabu ila al-Muzdalifah? Nadhhabu ba'da ghurubi syamsi wa nusalli fiha al-maghrib wal isya jam'an wa qasran. Kemudian dijawab, wa madza taf'alu ba'da dzalika? Nadhabu ila Mina wa qabla syuruqi samsi wa narmil jamaratil kubra thumma nadbahal hadya wa nakhluqu ru'usana. Ini proses tentang umrah dan haji.
Tadi kan kita sudah sampai di pondok, sudah sampai di hotel, maka kemudian kita akan sangat bersingguhan dengan muasasah, bahkan sudah sampai ke Arafah, ya kan? Sudah sampai kepada Armuzna. Maka pertanyaannya adalah ngapain? Kapan kita mulai? Ya kan? Karena hajinya itu bisa jadi, mohon maaf lahir batin, kan tidak seperti umroh yang itinerarinya langsung. Maka seringkali di KBIHU ya kita selalu mengingatkan itinerari yang kuat dengan aktivitas-aktivitas peribadahan. Maka akan timbul pertanyaan kapan kita mulai? Maka haji kita akan mulai di yabda'u ghadan ya yaumat tasi' ba'da zawal. Besok. Berarti ini conversationnya, hiwarnya itu adalah ketika berangkat dari maktab menuju Arafah. Wa mata yantahi, kapan selesainya? Mulainya tanggal 9 setelah zawal, selesainya berarti indal fajri. Ya. Salatnya di mana? Apakah di Arafah? Ya kan? Jaman wa qasran waqta zuhri. Di jamak qasar di waktu zuhur. Wa mata tadhhabu dal Muzdalifah, kapan kita berangkat ke Muzdalifahnya? Ke Muzdalifah seperti kita tahu itu berangkatnya adalah ba'da ghurubi syamsi. Setelah kita sudah wukuf, maka kemudian kita ke Muzdalifah. Wa nusalli fiha al-maghrib wal isya jam'an wa qasran. Kita melakukan salat isya, ya kan? Dan maghrib di jamak qasar. Wa madza tam'alu ba'da dzalika, setelah itu ada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, yaitu kita akan pergi ke Mina qabla ghurubi syamsi wa nurmil jam'al aqabah, kemudian kita melontar tumanat bahal hajjah, kita boleh menyembelih sampai akhirnya kita nahlul sana. Kemudian kita melakukan tahallul. Kemudian nih setelah proses haji, ya kan. Wa ma'ada ba'da dzalika nadhhabu ila al-Masjidil Haram tawaf, ya kan, ifadah. Kemarin ada diskusi panjang tentang tawaf ifadah, tawaf wada dan seterusnya, perempuan yang haid dan seterusnya. Ini menutup itu. Wa mata latufu tawaful wada, kita kapan tawaf wadanya? Ba'da ramyil jamarat fi yaumil tsani 'ashar atau tsalits 'ashar. Tentunya setelah melontar jumrah. Ya, maka seringkali kita mengucapkan kalimat-kalimat mujamalah. Ya, seringkali orang Arab sangat senang, sangat suka ketika kita bisa bermujamalah dengan mereka. Kalimat-kalimat mujamalah seringkali keluar dari lisan-lisan orang Arab dengan beberapa kata di bawah ini. Itu sebelah rojul ada taib Allah yuwaffaq, taib Allah yuwaffaq, taib Allah yas'ida, atau langsung Allah yas'ida, atau langsung Allah yusallimah, atau yang sering kita dengar dengan ma'as-salamah, ma'as-salamah, ya, ila liqa ma'as-salamah, dan beberapa kalimat-kalimat mujamalah. Bahkan suami istri kalau haji kita bisa perhatikan itu, si suami menyatakan ketika akan berpisah, ya kan, baik itu berpisah mau ke masjid, yang banyak kita lihat di Madinah, ketika sama-sama masuk, yang laki-laki harus terhenti, kemudian perempuan di pintu 14, sering kita dengar yang laki-laki mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, sang ibu mengucapkan wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang bapaknya mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, diteruskan oleh orang tercintanya, istrinya, dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau di telepon juga begitu, kalau mau ditutup teleponnya, itu yang laki-laki akan bilang asyhadu alla ilaha illallah. Itu yang jawab berarti wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, karena memang waktunya sudah sampai, maka inilah yang saya sampaikan. Jazakallahu khairan katsiran. Saya terus sini wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Mudah-mudahan corona segera berlalu, dan mudah-mudahan kita bisa terus menancapkan niat kita limuwasalah, limuwajah wa nad'ullah inda ru'yatil Ka'bah, untuk melakukan umrah atau haji nantinya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Fa jazakumullahu khairan katsiran ahsanal jazaa. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum manasatullah kepada muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Al-Mukarram wal Muhtaram Mr. Amiruddin MSI. Thank you very much. Baik, terima kasih banyak Ustaz
Dr. Ahmadi. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan di chat. Saya coba bacakan salah satunya. Satu dulu Ustaz ya. Yang pertama adalah ada ungkapan yang membuat saya bingung ketika mendengarnya. Allah yukhliq. Menurut Allah yukhliq. Menurut antum bagaimana dengan ungkapan ini Ustaz? Dari Ustaz Harun Ar-Rasyid. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Jazakumullah khairan katsiran, mukarramul Ustaz Harun Ar-Rasyid. Ada ungkapan yang sering kali kita dengar dengan kalimat Allah ya khaliq, Allah ya khaliq. Ini bagaimana ungkapan kita? Saya pribadi merasa sangat berharap ketika ada kata-kata Allah selalu kemudian kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam kemanfaatan, hidup dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seringkali Allah ya khaliq ini sebetulnya kalimat syukri wa takdir. Kalimat yang sering kali diucapkan dengan rasa syukur dan penghargaan setinggi-tingginya. Ya. Atas apa? Atas peluang yang diberikan, atas mungkin perhatian, atas mungkin sesuatu yang sudah disampaikan. Jadi seringkali kita dalam etika moral kemarin, pembimbing haji dan umrah yang disampaikan oleh Dr. Haji Agus Setiawan juga disampaikan tentang kita bagaimana tawadhu. Maka Allah ya khaliq ini kalimat syukri wal takdir yang kemudian lebih kepada tawadhu kita, untuk rendah hati kita bahwa sungguhnya siapapun boleh mengerjakan, siapapun bisa mengerjakan, hanya saja kesempatannya ada di kita. Maka kita selalu mengucapkan Allah ya khaliq. Semoga Allah kemudian menjadikan kita makhluk terbaik dari apa yang pernah diciptakannya. Jadi kalau misalnya disuruh makan, kalau di acara Isra Mi'raj misalnya, itu kan suka sekali kita ceramah atau berdoa diminta untuk nyendok nasi duluan. Nah itu kita Allah ya khaliq, Allah ya khaliq. Maksudnya terima kasih atas segala penghargaan, apresiasi, tapi memang sekali lagi masih ada yang lebih pantas dan seterusnya. Lebih kepada asyukru wa takdir, rasa berterima kasih, seperti yang kita ketahui bahwa man lam yashkur, ya kan, nama yashkur, terbaik kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pribadi sangat belajar ketika orang Arab meskipun dalam keadaan marah, meskipun dalam keadaan mohon maaf tidak baik, ya, itu juga menyebut nama Allah. Saya rasa ini yang agak sulit di kita, ya, ketika kita bilang wallah, ya kan, itu agak susah kalau kita lagi marah-marah, ya kan, atau lagi kecewa sama orang. Tapi di sana seakan-akan itu sebagai satu, meskipun itu menjadi kebiasaan tidak baik, tapi kita mengambil hikmah bahwa kita diingatkan dengan kalimat-kalimat Allah, ya, Allah yarhamu, Allah ya khaliq dan seterusnya. Itu kira-kira Ustaz apa namanya, Ustaz lupa tadi. Ustaz Harun Ar-Rasyid. Syukran Ustaz Harun Ar-Rasyid. Kemudian dari Ustaz Mudassir itu bertanya, kenapa orang Arab itu selalu bilang wallah. Itu kenapa tuh Ustaz? Ustaz Mudassir. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Mudassir. Kenapa orang Arab suka bilang wallah dan wallah? Nah, kalau bahasa kita benar, masa iya? Nah, kalau bahasa sekarang sumpah, kira-kira begitu. Jadi penegasan. Hanya saja kalau hanya baru wallah dan wallah, kita masih menunggu kalimat setelahnya. Ya. Kalimat setelah wallah adalah kalimat Rasulnya.
ya, wallah wa rasul. Kalau cuma wallah saja, belum keluar rasulnya, ini masih ada indikasi biasanya ada hal yang disembunyikan. Tapi kalau sudah wallah wa rasul, itu sudah nggak ada bahasa-bahasa yang lain. Jadi kalau sering kali kenapa ada wallah, karena memang secara dialektikal itu adalah mempertegas. Benar, beneran, masa sih? Ya, itu wallah, gitu. Masa sih? Gitu kan. Karena dia masih ada wallahnya. Kius, Ya. apa? Iya, kius gitu kan. Kius gitu. Itu wallah. Tapi begitu wallah wa rasuluh, udah mafikalah wala salah. Udah nggak ada kata-kata yang lain karena itu adalah qasam demi Allah dan Rasulnya. Karena dia implikasi dari kalimat syahadat. Tapi kalau wallah saja itu kenapa sering terdengar karena itu sambil penegasan, sambil kemudian mempertegas dan sambil kemudian rada sedikit mengingatkan apakah ini benar atau tidak. Ya, tapi kalau sudah wallah wa rasuluh itu biasanya sudah betul-betul itu fakta dan bukan lagi hoax. Kira-kira demikian Ustaz Munasir. Jazakallahu khairan. Baik, syukran. Mohon maaf, mungkin kita lewat chat dulu ya. Nanti kalau misalnya memungkinkan kita berikan waktu kalau misalnya ada waktu. Baik, pertanyaan yang berikutnya adalah dari Ustadz Pak Amir di mulut, Pak. Suaranya. Oh siap. Pak Amir belum Oh, mohon maaf. Baik, terima kasih. Jadi kita fokusnya di chat dulu ya. Nanti kalau ada waktu baru kita coba lanjutkan secara live. Tapi mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus live ya. Mungkin nanti akan kita coba minta konfirmasi ke penanyanya. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Ustaz Muhammad, ada istilah atau anggapan kalau di Saudi ada amiyah gitu ya, di bahasa Arab amiyah. Versi karyawan hotel katanya beda sama kalangan sopir. Nah, itu bahasa karyawan hotel sama bahasa Arabnya sopir itu bisa beda-beda, gaulnya beda gitu ya. Bagaimana pendapat antum dan bagaimana solusinya, karena bisa saja terjadi kendala ini mungkin gitu ya. Oke, silakan Ustaz. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullahu khairan Ustaz Muhammad. Ya. Memang kalau kita lihat dari segi corporate culture ya, al-muamalah ma bainal hujjaj wal ummah ya, dalam ta'limatul hajj juga memang disebutkan kan itu, bahwa ada profesionalisme sebetulnya yang dikedepankan ketika melakukan MOU. Jadi sebetulnya perekrutan tenaga musiman atau temus atau lainnya itu kan tidak sembarangan sebetulnya. Hanya saja dari klarifikasi ada identifikasi, ada yang kemudian jadi supir, ada yang kemudian jadi pelayan umum. Di antaranya adalah hotel tadi. Nah, karena memang taklimatnya satu, service excellent, maka kalau bahasa kita mungkin yang Sunda, ada Sundanya sopan, ada Sundanya yang agak kasar gitu. Ada yang bahasa Betawi juga begitu, ada yang Betawinya itu rada sopan ya, ada yang kemudian memang tidak sopan gitu kan. Nah, tapi di sini bukan sopan tidak sopan, amiyah yang disampaikan oleh orang-orang hotel karena merujuk kepada ta'limat fanatik wal masakin, maka amiyah yang diberikan adalah amiyah yang dia lutfiyah, lebih kepada soft amiyah. Kalau bahasa kita mungkin bahasa yang agak lembut ya. Contoh misalnya kalau di hotel, di resepsionis ya kan, itu selalu ditanya kita madair ya kan, apa yang bisa dibantu. Tapi kalau di jalan itu, di supir itu, ST bro, mau apa? Gitu kan. Lebih kepada sesuatu. Memang beda. Kalau pertanyaan beda, memang beda, ya kan. Contoh lagi misalnya di supir, kalau tadi kita Allah ya Khalid yang disampaikan oleh
Ustaz Harun Ashrasid. Nah itu ketika kita keluar Allah ya Khalik atau wallah ya kan di Ustaz Musdasir tadi itu kepada pertanyaan-pertanyaan atau sapaan-sapaan yang sudah dikaitkan dengan al-mu'amal al-ami. Proses muamalah ya kan bersosial di tempat-tempat umum. Tapi kalau di supir itu bukan lagi Allah ya Khalik, bukan lagi Allah, enggak. Khirbeta, ya kan hancur, ya kan mampus kira-kira begitu. Jadi memang ada amiyah-amiyah yang sebetulnya untuk di hotel itu ditata. Saya beberapa kali manasik haji dan umrah, lebih sering umrah sebetulnya, itu meminjam tempat di bagian hotel yang kosong. Seringkali kita meminta bagian yang kosong, meskipun kadang-kadang dapatnya gudang, ya kan, atau dapatnya di pantry, ya, di makan, di restoran. Itu selalu memang ada apa namanya itu persiapan ketika ganti shift itu dengan mengulang-ulang amiyah untuk mereka yang memang mengikuti standar daripada Center Excellent di Ta'limatul Haji wal Umrah. Kira-kira demikian. Jadi apakah memang berbeda? Beda, ya kan. Contoh misalnya sering kali kita mendengar gala, ya kan, gala atau kola, ya kan. Tapi ada yang bilang ala, ya kan. Ala itu sama, ya kan, kola juga, ya kan. Biji, ya. Ada yang bilang jai. Kalau di hotel Bapak Ibu minta apa? Surba, minta sop, sayur sop, ya kan. Kemudian minta bed, ya kan. Minta telur, apa tuh yang di goreng-goreng, apa yang di hotel tuh? Apa itu? Panci. Omelet. Iya, lupa saya itu omelet namanya. Itu orang kita Indonesia dengan omelet itu luar biasa, antrinya luar biasa. Namanya daging mungkin biasa, tapi kalau omelet itu luar biasa. Padahal di situ ada kuftah, ada hati yang luar biasa enaknya, tapi nggak laku. Ya kan lakunya telur-telur juga. Ya, itu omelet itu bed. Kalau orang hotel yang ngomong apa dia bilang? Biji. Ya, nanti datang. Ya, itu biji. Tapi kalau supir yang ngomong, yang jawab ya kan, jai, gitu. Kan beda sini. Yang pertama biji, yang satu jai. Artinya di sini memang lebih kepada soft conversation yang disiapkan untuk muamalah al-amah. Jadi untuk pelaku-pelaku di aktivitas umum. Kira-kira demikian, Ustaz Muhammad. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, terima kasih Ustaz. Untuk berikutnya itu ada juga nih dari Pak Budi. Ustaz, kenapa punya buku nggak yang sederhana gitu, buku saku itu percakapan sehari-hari bahasa Arab yang umum digunakan. Nah, ini mungkin usulan juga ya buat Ustaz, atau mungkin kalau sudah punya nanti bisa bisa juga nanti diberikan informasinya terkait dengan bagaimana cara mendapatkan buku itu. Baik, yang berikutnya adalah dari siapa nih? Oh, Ahmad Eko dari PT Global Multazam. Sebutan tawadu ke orang Saudi itu apa ya? Syekh, Habib, atau apa? Sayyid gitu ya. Ya, silakan Ustaz. Satu buku, yang satu lagi sebutan tawadu ke orang Saudi. Baik, jazakallahu khairan katsiran. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Ustadz Eko. Saya lupa tadi PT-nya tidak. PT Global Multazam. PT Global Multazam. Sesuai namanya Global Multazam. Meskipun sudah multazam tapi menjadi global. Ini luar biasa. Panggilan tawadu yang bagaimana yang pas untuk orang-orang Saudi, apalagi mohon maaf lahir batin yang berkaitan dengan kita. Seringkali kita kalau di muasasah itu diajak makan, ya kan, kawari. Ya, kawari itu kaki kambing, ya kan.
kemudian kepala kambing yang mohon maaf lahir batin kan sulit dicari sebetulnya, dan itu khusus ya. Biasanya tuh kalau haji ketua rombongan diajak tuh ya dengan ketua kloter, itu luar biasa ya. Itu kalau dia memang terlihat tua, perawakannya ajus, jadi secara fisik tidak mudah lagi, itu kita memakai kalimat syekh. Syekh itu bukan kalau bahasa kita di sini adalah syekh dalam artian dia paham agama luar biasa, bukan. Syekh di sini lebih dituakan. Ya, bahasa orang sana syekh adalah ajus. Ajus itu adalah orang yang sudah tua. Itu satu. Nanti kita lihat kalau lawan kata kita orang yang berhadapan dengan kita, baik itu dari muasasah atau kementerian atau di masjid atau di mana pun sekalipun, dia lebih dahulu dari kita, lebih kepada syekh, menunjukkan tawadu kita kepada orang tersebut. Tapi ya kalau itu masih muda ya, tidak terlihat tua ya, kita lebih kepada mengidentifikasi dia bukan orang lain, tapi dia adalah bagian dari kehidupan kita. Contoh kalimat Habib tadi ya, mereka tidak memakai kalimat Habib ya, tapi ya Habibi ya, Habibi, ya Ruhi, ya Albi ya. Artinya kalau dia masih muda itu dianggap itu keluarga. Maka cara menganggap dia keluarga dan bukan orang lain adalah dengan menambah kata ya akhirnya. Tadi kita sudah sampaikan, kalau ana min Indonesia berarti I am from Indonesia, ya kan? I am from Indonesia. Tapi kalau ana Indonesia berarti I am Indonesian, ya kan? Yang pertama tadi saya dari Indonesia, ana min Indonesia. Tapi kalau yang kedua adalah saya orang Indonesia. Ya, contoh misalnya orang Betawi maka dia dari Betawi. Orang Sunda berarti Sundawi. Ya, orang Bogor berarti Buguri. Ya. Artinya dianggap dia adalah keluarga. Ada syekh terkenal ya kan, betul. Ada yang namanya Syekh Tanara Al-Bantani, ya kan. Imam Nawawi Tanara Al-Bantani. Itu artinya dianggap dia adalah bukan orang lain, maka tambahkan ya. Maka kata yang tepat adalah Habibi, ya Habibi, ya Ruhi, ya Albi. Ya, itu kalau masih muda. Ya, karena ada kontak yang berketerusan nantinya. Ya. Adapun Sayyid ini lebih kepada seseorang yang formil. Ya. Katakan mohon maaf, beberapa kali jamaah itu tertangkap kamera diambil di pos polisi Jabal Qubais. Itu kan di Jabal Qubais bawahnya itu sentral kantor polisi kan. Itu banyak sekali kamera yang tidak diambil. Padahal sayang sekali. Ya, saya kalau ada jamaah yang kemudian mengantarkan kita bahwa itu adalah tersandera kamera dan seterusnya, kita pasti ambil di situ. Mau kenanya di pintu 1, pintu 2 ya kan, mau di Malik Abdul Aziz, di Babul Fatah, di mana saja, saya pasti mencari ke situ dan ada di situ. Nah, ketika kita menghadapi orang-orang yang dalam tanda kutip ya sedang melakukan aktivitas kegiatan yang formil, maka kita memakai kata-kata sayyid ya kan. Ya sayyid ya kan. Wahai tuan gitu. Artinya memang kita merendahkan kita bukan merendahkan apa? Bahwa kita kemudian menunjukkan hormat bahwa ini adalah satu hal yang salah, kemudian kita mengakuinya, itu bisa diambil. Saya beberapa kali ngambil kamera, ngambil handphone itu di Jabal Qubais di pos polisi, tempat keluarnya Imam Sudes, ya kan, Surem, ya kan, kira-kira di pos sebelah kanan dari pintu Malik Abdul Aziz. Kira-kira demikian Ustadz Eko. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, yang berikutnya yang buku belum ya, buku. Yang buku ya, ya. Silakan. Buku, ada 2 pertanyaan. Betul. 2 penanya. Saya lupa tadi. Buku ada Al-Hiwar wal Muhadasah lil Hujjaj wal Mu'tamirin. Hanya saja ini lagi finalisasi. Maka nanti insya Allah mudah-mudahan lewat himpuh atau lewat ampuh atau lewat sertifikasi ini, insya Allah kita akan jadikan satu pegangan. Bentuknya ada 2, ada yang kecil, ada yang besar. Insya Allah yang kecil bisa dibawa kemana-mana dalam rangka kita mungkin untuk melihat kesiapan jika sewaktu-waktu ada yang post mayor dari aktivitas haji dan umroh kita.
Sekali jadi pengeluaran kasuran sudah diingatkan, maka insya Allah akan kita tuntaskan ini. Al-hiwar wal muhadasah bainal hujjaj wal mu'tamirin insyaallah. Baik, syukran. Yang berikutnya adalah jadi mungkin ini dari Pak Agus ya, dari kelompok 6. Kebiasaan Pak Agus itu suka ngomong yang inti-inti aja. Nah, kalau di Arab itu kadang suka banyak bumbu dan bertele-tele gitu. Padahal itu doa dan kecintaan, keramahan ala orang Arab gitu ya. Mau ditanggapi atau Ya. perlu ya? Dalam Ustaz Agus ya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Rasulillah, bahwa Ustaz Agus, saya sepakat ya, boleh jadi ada doa-doa. Saya punya anak 3, alhamdulillah luar biasa aktifnya, laki semua. Suatu ketika sudah lama ingin punya perempuan. Itu setiap yang bicara di Saudi, karena begitu kita niat untuk punya anak perempuan, kemudian saya berangkat dengan istri dan anak-anak kita berangkatkan dalam rangka saya mengaminkan untuk anak saya yang perempuan, yang anak-anak mengaminkan mudah-mudahan itu adiknya perempuan. Itu setiap yang ngomong kita aminkan, ya, karena panjang lebar. Ya. Terminologi itu dalam kaidah muamalah di Arab itu dikenal dengan mujamalah. Ya. Kalau kita muamalah, ya, kan muamalah bil ma'ruf, ya kan, bersosial dengan kebaikan. Kalau mereka mujamalah, ya. Mujamalah ini sangat penting sebetulnya. Meskipun kita hanya ingin intinya, tapi ya kan, ketika sesuatu itu dirasa maslahatnya luar biasa, maka akan ada mujamalah di akhir. Meskipun hanya dengan kalimat syukur tadi, hanya kalimat kata terima kasih, itu sudah termasuk mujamalah. Kayak tadi, Allah yuwaffaq, Allah yutawil umrah, ya kan? Allah yahdi, ya Allah yusalima. Semoga Allah menyelamatkan engkau, itu luar biasa kita. Itu orang Arab pasti bilang amin, amin, amin. Itu artinya bahwa mujamalah ini satu hal, bahasa tidak pernah beli, bahasa Arab sering kita dengarkan, bahasa Inggris pun sering kita baca, maka tugas kita bagaimana bermuamalah, bagaimana bermujamalah itu adalah menjadikan bukan hanya baik untuk kita, tapi baik untuk jamaah, baik untuk negara kita tercinta Republik Indonesia. Tentunya demikian. Karena yang terkenal Indonesia adalah mujamalah kuwaisah jayidah. Syukran Ustaz Agus Barawafikum. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ustaz Awaluddin. Ketika jamaah kita yang sepuh-sepuh terkendala di komunikasi bahasa, karena bahasa Indonesia saja mereka masih belum bisa, tapi cenderung bahasa daerah. Nah, bagaimana kiat-kiat dalam mengajar bahasa Arab yang cepat, sederhana, kira-kira gitu? Gimana Ustaz? Dari Ustaz? Dari Ustaz Awaluddin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syukran Ustaz Awaluddin. Bagaimana kiat-kiat kita untuk jamaah yang hari tua, kalau bahasa kesehatan kemarin, bahasa rusoh, bahasa fikih adalah risti, ya, resiko tinggi dan seterusnya. Cara yang paling gampang, mudah dan bisa dicerna adalah dengan kalimat-kalimat yang terbiasa mereka lantunkan. Contoh, ya, sholat subuh 2 rakaat, berarti rakaatani. Intinya saja. Orang Arab tidak akan pernah bisa mendengarkan semuanya, karena kita akan berbicara lambat atau berbicara tidak sesuai makhraj hurufnya. Ya, kebiasaan kita 2, berbicara yang lambat, kemudian tidak bicara dengan sesuai makhraj. Maka inti yang harus sampai adalah yang sering kita ucapkan. Subuh rakaatani, maghrib salasa rakaat, maghrib isya 4 rakaat. Kalau ditanyakan sakit, kan di hotel ditanyanya sakit, ya kan, tinggal di mana? Ya. Kalau di lantai 2 bilang aja rakaatani.
Rakaatani. Nggak usah bilang ana askunu fibun, nggak usah. Ya, rakaatani lantai 2. Gitu. Lantai 3 salah rakaat. Lantai 3 kan. Lantai 4 arba rakaat. Itu orang Arab pasti paham udah. Ya, arba rakaat. Yang ribet kalau lantai 7. Ya kan? Dia kan kalau 3 arba, ya kan? Kalau 4 arba salasa, ya kan 3. Lantai 7 apa? Enggak ada sholat yang 7 rakaat kan? Ya. Saking ini kan tinggal lantai berapa? Bilang aja maghrib wal isya. Ya. Maghrib wal isya. Salat maghrib sama isya kan jadi 7 lantai. Artinya diberikan pemahaman, jangan diam. Komunikasi penting. Ajarkan kalimat-kalimat yang sering keluar, yang sering dia ucapkan. Contoh lain. Tadi sudah ada yang bertanya di awal-awal, yamin wala shimal, ya kan? Nah, itu kita kanan atau kiri atau kanan, ya. Kita lagi nyasar, sakin fe, ya kan? Mau ke situ, ya kan? Kalau memang kita nggak yamin, nggak shimal, tidak ke kanan, tidak ke kiri, mau lurus, apa bahasa Arab lurus, ya kan? Kalau bahasnya kan alatul, tawali, kan gitu, lurus, kan begitu. Kita kan nggak sampai ke sana. Alatul tawali apa? Langsung aja bilang, ya kan, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim sambil tangannya. Jadi kiat yang paling baik adalah kalimat-kalimat yang sering keluar. Kedua, gerakan. Orang Arab ini sangat terpaku dengan gerakan, ya body language kita. Ihdinas siratal mustaqim berarti melurus, ya kan? Nah, ketika sudah lurus, ya kan diantarin tuh. Ya, dia pasti ngingetin kita. Ya kan, khalli balak intabadin fil yamin kita fi arabiyah fi kita. Ya, diaminkan saja, amin ya rabbal alamin. Ya. Di pesawat juga banyak ketika kaptennya bilang, ya kan, aizai, ya kan, ahibai, ya kan, wasalna ila al-mamlakah al-arabiyah as-saudiyah. Itu jamaah kita amin. Ya. Padahal pengumuman padahal pengumuman bahwa kita yang mau ngambil mikot silahkan, dia amin. Padahal itu pengumuman. Itu artinya bahwa sekali lagi kiat yang paling baik, satu, ketika manasik haji dan umroh meskipun yang khusus misalnya membutuhkan waktu tidak lama, cepat sisipkan di dalamnya materi penunjang. Apa itu? Ini conversation between umrah and pilgrimage, ya kan? Bagaimana kita bermuhadasah, bermuamalah, ya kan, ma bainal hajjaj wal umar. Penting sekali, paling tidak kita memperdengarkan kata-kata yang tadi. Maka 12 poin yang tadi saya sampaikan di awal, nanti insya Allah akan mendapatkan materinya. Itu memang kaidah-kaidah yang sangat sering kita ketemukan di dalam perjalanan umrah dan haji kita, ya. Meskipun di sana banyak ratusan kaidah, tapi kita mengerucuti itu dengan satu sampel 12 patokan tadi. Yang kedua misalnya gerakan-gerakan tangan ini, ya, gerakan-gerakan tangan ini, ya kan. Contoh muamalah, mujamalah, ya kan, seringkali juga diikuti dengan gerakan-gerakan, ya kan. Ketika misalnya tadi Allah yukhalik, tangan kita seperti ini, ditawarin apa aja, kalau memang kita nggak mau, ya tangan kita, ya kan, meskipun kita lupa kalimatnya. Tapi kalau kemudian disodorkan terus, terima, ya, terimanya juga dengan alhamdulillah. Itu akan lebih baik untuk kemudian kita berikan pemahaman dengan 2 titik tadi. Yang pertama adalah dengan menyebutkan kalimat-kalimat yang sering dikerjakan, sering diucapkan. Yang kedua adalah dengan body language tadi. Ya. Terlebih itu tadi ada beberapa asilah, ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering kali keluar dan sudah kita sampaikan. Nanti bisa itu juga diperkenalkan dalam proses manasik haji dan umroh misalnya, atau di perjalanan haji khusus dan seterusnya. Kira-kira demikian. Jazakumullah khairan Ustaz Awwaluddin, barakallahu fikum. Baik, Ustaz, yang berikutnya mungkin ini agak lebih simpel. Dari Ustaz Ali Miftahul Huda, jika lawan bicara kita itu mengatakan Allah yusallimak dan Allahu yas'adak,
dan lain-lain, apa jawaban balasan yang pas? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Ali Miftahul Huda. Apa jawaban yang pas ketika orang-orang Arab ini memberikan kita tahniah, ya, mengucapkan kepada kita Allah yusallima, ya kan, Allah yuftah alaik, ya kan. Maka bisa kita jawab dengan ismu tabdil, ya, ismu tabdil, ya. Apa itu ismu tabdil? Ismun, ya, saya sudah sampaikan di awal tadi, ismun itu kata benda. Kesulitan kita, tadi saya di awal, adalah ketika kita tidak memahami kata benda itu sendiri. Contoh tadi saya sampaikan kalimat, ya. Kalimat kalau kita di Indonesia, kalimat itu sesuatu yang bisa dipahami. Tapi kalau kalimat dalam teori bahasa Arab itu adalah kilmah, kata. Tapi kalimat yang kita pahami itu bukan kalimat, tapi adalah jumlah, gitu. Sentence, ya. Itu jumlah, bukan kalimat. Maka di sini gunakanlah kalimat ismut tafdil. Isim berarti kata benda, tafdil sesuatu yang dilebihkan. Apa yang dilebihkan? Apa yang kemudian disampaikan kita lebihkan. Ya. Ya. Misalnya Allah yuhayyi, ya kan? Ya. Allah terus memanjangkan, menghidupkan, ya kan, memberikan kau hidup yang panjang, ya kan? Ya. Berikan kita ahyakallah katsiran. Allah akan lebih memberikan kau umur panjang. Contoh lagi yang paling gampang. Ada namanya jamil. Jamil itu berarti bagus. Jamil itu berarti sesuatu yang positif, ya, bagus. Jamil. Kalau paling bagus berarti ajmal. Ya, ajmal. Misalnya thayyib. Nah, ini kita kadang-kadang suka salah nih. Ya, thayyib itu sesuatu yang sangat baik. Kalau kita enggak, thayyib itu adalah ya bang thayyib yang 3 kali lebaran enggak pulang-pulang. Tapi sebetulnya artinya thayyib, baik. Kalau ismu tabdilnya berarti atyab. Ya, kamu lebih baik. Itu artinya bahwa ketika orang Arab akan bilang wallahi jamil, maaf, kita suruh doa nih. Ada saja orang Arab yang minta doa, merasa kita dari jauh safar, kemudian kita doanya makbul, mustajabah, dia minta doa kepada kita, doain. Kita mendoakan sebentar, itu dia akan bilang Allah jamil, jamil, ya, doanya bagus. Apa jawaban kita? Allahu ajmal, Allah jauh lebih bagus, ya kan? Apalagi thayyib tadi, thayyib, ya kan? Ya, thayyibakallah, kita bilang Allahu atyab. Ini sebentar lagi kalau benar kita akan tarawih tanggal 12 malam, ya, itu maka kemudian kita akan masuk Ramadan, ya. Mereka akan bilang Ramadan Karim. Itu kalau yang umrah Ramadan, ya, Ramadan Karim, Ramadan Karim. Jawabannya berarti Allahu akram, Allah jauh lebih mulia. Itu artinya bahwa kalimat yang paling baik adalah gunakan ismut tafdil. Ya, isim adalah kata benda, ya kan? Tafdil sesuatu yang lebih menghargai, lebih menghormati, dan lebih memuliakan. Jamil, ajmal, tayyib, ya kan, atyab, dan seterusnya. Ya, mahir, ya kan, amhar, Allah inta mahir, ya kan, hayyakallah, ahyakallahu jami'an, masyaallah. Kira-kira begitu. Kira-kira demikian ya, Ustaz Ali Miftahul Huda, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir, karena setelah ini jam 10 kita akan mulai lagi. Jadi biar ada waktu istirahat, ini mungkin pertanyaan terakhir. Kenapa orang Arab kalau kita ucapkan hasbiyallah alaik, dia marah? Dari Ustaz siapa ini? Dari Ustaz Ahmad Baihaqi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Ustaz Ahmad Baihaqi. Kenapa orang Arab kita sampaikan dengan hasbiyallahu alaih, orang itu kurang senang. Jadi begini, kita itu selalu meminta inna nas'alukal afwa wal afiyah.
minta ampunan. Jadi rata-rata yang ke Mekah ke Madinah itu orang-orang yang mau bertobat, menggugurkan dosanya, menghilangkan kesalahannya, kemudian mengembalikan fitrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seringkali menyebut dengan Allah yufta'alik, ya kan, Allah yusallimu taslim, karena mendoakan ya. Dan orang yang berangkat kemudian ke Madinah dan Mekah itu ketika dia bisa pulang, maka rezekinya artinya belum sempurna ya, belum sempurna. Tapi ketika rezekinya sempurna, maka dia wafat di Mekah atau di Madinah. Seperti kita tahu bahwa seorang diwafatkan diantaranya adalah karena sudah kamulat rizquhu, sudah sempurna rezekinya. Kalau kita bilang hasbiyallahu alaik, itu artinya sebentar lagi kayaknya kita mau mati itu kayaknya. Gitu. Artinya ketidaksenangan mereka bahwa mereka masih mau pulang, mereka masih berkehidupan ya. Ketika kita sudah dicukupkan sampai di situ, maka hasbiyallahu wa ni'mal wakil, udah nggak ada lagi yang kita harapkan ya. Maka ketika dibilang hasbiyallahu alaik, cukup buat kita, itu menjadi satu problem buat dia. Yang kedua, ketersinggungan ya, ketersinggungan ya. Jadi kalau hasbiyallahu alaik ya kan, itu seakan-akan memang tunggu aja saatnya. Nah, tunggu saatnya. Itu artinya ada kesalahan yang dilakukan dan itu disadari oleh dia. Tapi dia nggak mau didoakan kita mendekati kepada rezeki yang sempurna, ya, penutup daripada umurnya, gitu. Maka terkesan tersinggung dan marah. Maka lebih baik kita ucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu jauh lebih menyenangkan hati mereka ketimbang kita bilang hasbiyallahu alaih. Ya, itu sindiran, itu adalah singgungan, bahkan menutup daripada umurnya dengan Allah cukupkan rezekinya. Kira-kira demikian Ustaz Ahmad Al-Baihaqi. Barakallahu fikum. Baik, saya yakin pertanyaannya masih banyak dan mungkin karena keterbatasan waktu dan memang juga peserta agar bisa ada waktu untuk istirahat sejenak sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya jam 10. Sebelum saya tutup, mungkin Ustaz ada yang mau disampaikan? Ya. Terakhir, ada diferensiasi ya, antara corporate culture ya, kultur kita dengan orang Arab ya. Maka karena kita mau ke Arab, kita mau ke Makkah dan Madinah, maka masuklah ke dalam kultur itu. Apa itu? Kultur mujamalah, kultur muamalah. Sehingga boleh jadi kita nggak suka bertanya tadi, nggak mau langsung aja ya kan, tidak perlu kita berdoa berlebihan dan seterusnya, tapi kita sedang dihadapkan pada kenyataan yang harus kita menerima, itu rezeki berkah, dan kita mengaminkan jauh lebih baik ketimbang kita kemudian membiarkan momen penting yang Allah berikan. Kalau kita baca Quran, kita ingat apa yang tertulis dan terbaca oleh kita, sehingga nanti saatnya kita butuhkan kalimat-kalimat itu dalam melakukan muamalah, dalam melakukan conversation with the umrah and pilgrim, insyaallah. Itu saja dari saya. Kalau mohon maaf, mudah-mudahan Allah berikan ya. LLM itu legality law of master. Kira-kira. Bentuk langsung kebaca. Syukran barakallahu fikum. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wa qad yurja lijarhi sayfi bur'un wala bur'a lima jarah lisan. Ya. Aku lakum jazakumullah khairan ala kulli ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, peserta sertifikasi Keliling Haji dan Umroh, kami saya Amiruddin sebagai moderator dan Ustaz Dr. Ahmadi sebagai narasumber. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kehilafan. Mudah-mudahan kita tetap selalu sehat sehingga kita bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan lulus semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam insyaallah. Wa barakallahu fikum. Wa jazakumullah khairan.